nama saya Dara Pristina. Saya adalah CPNS dari Kantah Ngada. Hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai nih bersama rekan-rekan dari kelompok 4, di mana ada 4 member yang kita akan tanya-tanya sedikit tentang em, tema yang kita akan angkat, yaitu rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih rasa bangga itu seperti apa? Rasa cinta, rasa bangga itu seperti apa? Jadi rasa cinta itu adalah sebuah emosi yang dirasakan kasih sayang yang melibatkan perasaan dan emosional. Kalau dilihat dari berbangsa bernegara, dari cinta tanah air itu adalah perasaan rasa bangga memiliki dan menghargai dari NKRI. Oke, untuk lebih lanjut kita akan bertanya-tanya dengan para rekan-rekan. Mulai perkenalan terlebih dahulu kepada yang pertama Mas Ridwan. Boleh perkenalkan diri Mas Ridwan? Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Ridwan Hidayat. Saya berasal dari Kota Jogja dan saat ini saya bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Mas Ridwan, boleh tanya-tanya sedikit nih, apa sih arti cinta tanah air menurut Mas Ridwan itu sendiri? Boleh dong Mbak. Jadi menurutku, cinta tanah air itu ketika kita punya rasa bangga. Salah satunya rasa bangga akan budaya yang ada di negara kita sendiri. Terlebih, saya berasal dari Yogyakarta yang terkenal dengan julukan sebagai kota budaya. Saya bangga akan komitmen pelestarian budaya di kota Jogja, mulai dari tarian, musik, kuliner, bahkan keramahan warga Jogja sendiri. Kita sebagai anak muda seharusnya bangga dan ikut serta dalam pelestarian kebudayaan. Tentunya di daerah masing-masing ya. Dan kalau di Jogja sendiri, ada yang namanya budaya Gerbek Maulud. Dalam budaya ini kita bisa melihat nih, kerukunan, gotong royong, kebersamaan, dan tentunya corak budaya yang khas Jogja. Nah, itu sih pandangan saya terkait rasa bangga dan cinta tanah air. Menarik sekali Mas Ridwan. Terima kasih Mas Ridwan atas pendapatnya. Oke, kita perkenalan dulu dengan wanita cantik satu ini dengan Mbak Septia. Boleh perkenalan diri Mbak Septia? Aduh, terima kasih Mbak Dara. Baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Seftia Sarasaragi, biasa dipanggil Eti. Saya berasal dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penempatan saat ini di Kantah Muna Barat. Jadi tadi kita membahas tentang cinta tanah air ya. Menurut saya mungkin cinta tanah air itu merupakan sikap ya yang menunjukkan pastinya rasa bangga, setia, rela berkorban. Jadi bukan hanya sekedar kata, tetapi juga perilaku dan sikap yang dimana mungkin saat kita bangga berbicara tentang di mana kita tinggal atau mungkin di mana tempat kita berasal. Mungkin itu sih Mbak Dara. Baik sekali penjelasan dari Mbak Septia. Terima kasih Mbak Septia. Kemudian kita perkenalkan kepada Mas Arsi Ardana. Boleh perkenalan diri. Baik, baik, terima kasih banyak Mbak Dara. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Arsyadana, bisa disapa Ardan. Saya berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saat ini saya bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka. Baik, terima kasih Mas Ardan. Ngobrol-ngobrol sedikit Mas Ardan, menurut Mas Ardan bagaimana rasa cinta tanah air itu Mas Ardan? Menurut saya cinta tanah air itu sendiri merupakan suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkan misalnya pada saat mengabdi, membela, memelihara, melindungi dan melestarikan segala sesuatu yang dimiliki oleh bangsa dan negaranya sendiri. Oh, menarik sekali, terima kasih Mas Ardan. Yang terakhir kita punya Mas Henry. Boleh Mas Henry perkenalan diri dan jelaskan sedikit cinta tanah air itu seperti apa menurut Mas Henry?
Baik, makasih Mbak Dara atas kesempatannya. Baik, perkenalkan saya Henry Syamsu, biasa dipanggil Ari. Untuk wilayah tugas saya sendiri itu di kantor pertanahan Kota Parepare. Baik, di sini untuk definisi cinta tanah air ya. Menurut saya sendiri, cinta tanah air itu adalah bagaimana kita bisa menghargai, kita bisa menerima, kemudian kita bisa memperjuangkan kepentingan negara kita. Intinya cinta tanah air adalah bagaimana cara kita menghargai tanah air kita, bagaimana cara kita memperjuangkan kepentingan negara kita dengan segenap jiwa dan raga. Mungkin begitu Mbak dari saya. Terima kasih. Menarik sekali pembahasan Mas Henry. Ngomong-ngomong tentang bangga, rasa bangga terhadap negara, boleh jadi pengen tanya-tanya nih kepada rekan-rekan semua, kepada Mas Ridwan dulu kali ya, dari Jogja. Oke, boleh Jadi, Mbak. Siap. jadi bagaimana menurut Mas Ridwan dari bangga itu dari khas Yogyakarta, betul Mas? Betul. Iya, jadi khas dari Betul Jogja itu sekali. bagaimana rasa bangga yang Mas Ridwan miliki? Rasa bangga, kalau tadi saya berbicara mengenai budaya, mungkin kali ini saya bangga akan pariwisata ya. Jika kita berbicara mengenai pariwisata di Jogja, tentunya Jogja sebagai kota pariwisata menyuguhkan berbagai tempat wisata budaya seperti Keraton Yogyakarta tentunya, Malioboro, dan berbagai museum yang ada di sana. Bahkan Jogja menyuguhkan keindahan pantai yang tidak kalah dengan Pulau Bali tentunya, seperti Pantai Indrayanti, Parangtritis, dan lain sebagainya. Jadi, untuk teman-teman ditunggu bisa wisata bareng ke Jogja, karena Jogja sebagai kota budaya dan kota pariwisata. Menarik sekali Mas Ridwan. Jadi memang Jogja terkenal dari pariwisatanya ya, gitu Mas Ridwan. Terima kasih Mas Ridwan. Kemudian kita lanjut kepada rekan kita Seftia, Kak Seftia. Asal Kendari betul, mau Kak Seftia? Iya, dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, jadi bagaimana menurut Kak Seftia khas dari Kendari itu yang bisa rasa bangga dan miliki? Oke, mungkin bukan hanya Kendari ya, tapi bangga dengan satu provinsi sih sebenarnya, Provinsi Sulawesi Tenggara itu. Jadi Sulawesi Tenggara itu sebenarnya dia banyak pulau, jadi otomatis dari segi adat maupun mungkin produk lokal dan sebagainya, suku dan budayanya itu beda-beda karena di sana itu ada Pulau Buton, Pulau Muna, terus ada Pulau Wakatobi, Wawenni. Jadi dari segi adat dan bahasanya pun juga beda-beda. Jadi kan tuh banyak banget yang sebenarnya bisa diangkat atau mungkin bisa ditunjukkan kepada dunia gitu. Mungkin itu sih. Dan mungkin yang terkenalnya juga makanannya itu dia itu sebenarnya hampir sama dengan Papua makanannya. Jadi yang terkenal itu sinonggi. Jadi sinonggi itu bahan utamanya itu dari sagu. Nah sih kalau untuk makanan dan kulinernya yang terkenal. Mungkin itu saja Mbak Dara. Menarik sekali memang betul ya. Jadi rasa bangga nggak cuma dari asal kita, tapi memang dari kita sebagai CPNS yang di satker manapun kita juga memiliki rasa bangga dari wilayah itu sendiri. Terima kasih Mbak Septia, menarik sekali. Kemudian kita lanjut ke Mas Ardan. Boleh Mas Ardan ceritain khas dari wilayah Mas Ardan yang rasa bangga miliki. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Dara. Sebelumnya kalau mengulik terkait dengan kota asal saya, Banyuwangi, sebelumnya daya tariknya lebih ke pariwisata, mengingat Banyuwangi ini salah satu destinasi unggulan yang dimiliki Indonesia terkait dengan daya tarik wisatanya. Yang pertama ada Blue Fire yang hanya ada 2 di dunia. Salah satunya yakni di Kawah Ijen di Banyuwangi. Nah, Banyuwangi juga punya beraneka ragam festival yang diselenggarakan tiap tahunnya, sehingga
banyak yang menjuluki Banyuwangi sebagai kota dengan 1000 festival. Salah satunya festival yang sangat menarik ada Festival Gandrung Sewu, yang dimana festival tersebut diikuti ribuan, ada 1000 penari yang menarikan tarian khas dari Banyuwangi, yakni tari gandrung yang dilaksanakan di Pantai Marina Bu. Jadi mungkin itu ya yang lebih ke pariwisatanya yang menarik dari kota Banyuwangi. Jadi rekan-rekan yang belum berkunjung ke Banyuwangi, silahkan ditunggu kedatangannya Explore Banyuwangi. Menarik sekali Banyuwangi. Boleh main-main ke Banyuwangi ya. Oke, terima kasih Mas Ardan. Boleh dilanjut dengan rekan kita yang paling ganteng. Mas Henry, diceritain khas dari wilayah Mas Henry itu sendiri yang bisa ada rasa bangga memiliki. Silahkan Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dara atas kesempatannya. Jika berbicara terkait kota Makassar ya, itu terkenal dengan salah satu ciri makanannya itu yang khas, yang bercita rasa kuat dan berempah. Nah, ini salah satunya adalah coto Makassar. Pasti sudah familiar ya dengan coto Makassar. Coto Makassar ini itu merupakan satu kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang cukup populer, khususnya berasal dari kota Makassar ya. Hidangan ini sendiri itu merupakan sup daging yang berkuah kental yang kaya akan rempah-rempah, serta memiliki cita rasa gurih dan aromatik yang khas. Jadi selain mendapatkan rasa yang mantap, jadi kita juga bisa mendapatkan manfaat dari rempah-rempah gitu ya. Jadi selain membuat lidah kita bergoyangnya juga membuat badan kita itu sehat. Kemudian ini sendiri isinya itu bisa dari daging, jeroan, babat, serta paru. Ini semuanya itu direbus cukup lama sehingga itu rasanya menjadi empuk dan nikmat untuk disantap. Jadi dari saya sendiri dalam hal cinta tanah air atau bangga tanah air itu dimulai dari bangga dari makanan apa yang ada di daerah kita. Jadi mari kita menghargai makanan yang ada di daerah kita, mari kita menjaga agar makanan khas kita ini tetap terjaga dengan mendukung UMKM yang ada di daerah kita sendiri. Jadi selamat makan. Wah, Mas Henry. Jadi lapar Mas Henry. Ya memang Soto Makassar sudah terkenal di berbagai bagian Indonesia ya, mungkin sampai ke luar negeri. Oke, terima kasih teman-teman semua kelompok 4. Menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, di mana ternyata rasa bangga itu dari berbagai sudut pandang. Tentunya kita bisa ambil kesimpulan dan arti makna dari bangga itu sendiri, yaitu adalah bangga tidak hanya untuk diri sendiri dan wilayah kita sendiri, tapi juga bangga terhadap NKRI. Poin penting yang kita dapatkan dari obrolan santai hari ini adalah memiliki rasa bangga tidak hanya terhadap diri sendiri dan wilayah kita sendiri, tapi juga bangga terhadap NKRI. Ternyata cinta tanah air itu punya beragam definisi dari berbagai sudut pandang, bisa dari sektor pariwisata ataupun dari sektor kulinernya ya teman-teman. Jadi poin penting yang kita ambil dari perbincangan ini adalah bangga tidak hanya pada diri sendiri dan wilayah kita sendiri, tapi juga bangga terhadap wilayah NKRI. Terima kasih teman-teman kelompok 4 atas waktunya berbincang. Semoga kita ketemu di lain waktu lagi. Sampai jumpa.